perjalanan menarik dari sejarah, kucing menyentuh hampir seluruh penjuru dunia. Saat ini, kucing ada di mana-mana, di rumah, di sekolah, di jalanan, di televisi, dan sangat banyak di internet, bergaya di YouTube. Kucing adalah hewan peliharaan yang paling umum di dunia sejak awal peradaban manusia. Kucing telah menjadi sahabat manusia. Kucing saat ini dilihat sebagai anggota keluarga. Mereka memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kami, dan kami menghargai mereka atas dukungan emosional, cinta, dan kasih sayang mereka, lebih dari pekerjaan yang pernah mereka lakukan. Tapi, pernahkah kita bertanya-tanya dari mana kucing berasal dan bagaimana kucing bisa menjadi hewan peliharaan paling populer di dunia? Video ini menceritakan secara historis dalam sisi peradaban manusia dari waktu ke waktu. Semoga bermanfaat. Fakta unik kucing dalam sejarah peradaban dunia. Kucing peliharaan telah ada sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Beberapa bukti menunjukkan bahwa kucing peliharaan telah ada sejak 6000 sebelum Masehi, jauh sebelum bangsa Mesir kuno. Kucing ada karena singa bersih. Menurut legenda Ibrani, Tuhan menciptakan kucing setelah Nabi Nuh berdoa meminta bantuan untuk melindungi gudang makanan di baterainya agar tidak dimakan tikus. Tuhan mengabulkan doanya dengan membuat singa bersih dan keluarlah sepasang kucing. Membunuh kucing di Mesir kuno adalah ilegal. Orang Mesir kuno memuja kucing dan bahkan menyembah dewi setengah kucing bernama Bastet. Kucing sangat efektif dalam mengusir tikus. Membunuh kucing dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat. Orang yang melukai atau membunuh kucing menghadapi hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati. Ketika kucing keluarga mati di Mesir kuno, anggota keluarga akan mencukur alis mereka sebagai tanda berkabung. Egyptian Maw adalah salah satu jenis kucing peliharaan tertua dan juga dikenal sebagai salah satu ras tercepat. Maw adalah bahasa Mesir untuk kucing. Yunani Dewi Kucing Heket. Dalam cerita metodologi Yunani juga menjadi negara memuja kucing. Dewi yang bernama Heket berubah bentuk menjadi seekor kucing. Tiongkok, dewa kucing Lisu. Dalam buku Book of Rich diceritakan sesosok dewa kucing bernama Lisu. Dewa ini disembah para petani karena ia melindungi panen dari hama tikus. Di sana kucing dianggap sebagai pelindung keluarga. Polandia, dewa kucing Opinik. Kucing juga dianggap sebagai pelindung oleh orang-orang pada peradaban kuno Polandia. Kucing yang digambarkan berwarna hitam ini mempunyai nama Opinik, mirip dengan yang ada di Tiongkok. Kucing ini juga dipuja oleh para petani. Opinik dipercaya melindungi hewan ternak serta mengusir roh dan peri yang jahat. Peru, dewa kucing Alpaik. Pada zaman pra-peradaban suku Inca, masyarakat Peru mengenal Alpaik. Dewa ini disembah dalam budaya Mochica. Alpaik digambar seperti orang tua yang berwajah keriput, memiliki taring dan kumis seperti kucing. Menurut kepercayaan, dewa ini berevolusi dan mengambil bentuk kucing purba. Jerman Utara, dewi kucing Freya. Kaum Norse, sebuah kepercayaan di Jerman Utara, memuja Dewi Freya. Dewi ini adalah simbol cinta, kemakmuran sampai keajaiban. Digambarkan Freya mengendarai sebuah kereta yang ditarik oleh 2 ekor kucing abu-abu yang besar. Dikisahkan kucing ini merupakan hadiah dari dewa Thor untuknya. Para petani di sana kemudian membuat persembahan pada kucing sebagai permohonan untuk musim panen yang baik. Wales,
Dewi kucing Ceridwen di satu negara di Britania Raya ini memuja dewi yang bernama Ceridwen. Ia dikisahkan memiliki 2 ajudan dengan sosok kucing putih yang menjalankan tugas dari dewi ini di bumi. Kucing pelindung manuskrip. Di timur jauh, kucing dihargai karena perlindungan yang mereka berikan kepada manuskrip berharga dari hewan pengerat. Kucing hitam, pembawa keberuntungan dan kesialan. Kucing hitam sering dianggap sebagai pembawa sial di Amerika Utara, sedangkan di Inggris, Australia, Thailand, dan Jepang mereka dianggap sebagai pembawa keberuntungan dan kemakmuran. Di Midland, Inggris, pengantin baru diberikan kucing hitam untuk memberkati pernikahan mereka. Orang Jepang percaya bahwa kucing hitam adalah keberuntungan, terutama untuk wanita lajang. Sementara itu, orang Jerman percaya bahwa kucing hitam yang melintasi jalan Anda dari kiri ke kanan tidak menyenangkan. Tetapi jika kucing itu beralih arah dan pergi dari kanan ke kiri, itu kebetulan. Kucing Siam merupakan salah satu binatang khas Thailand yang dipercaya membawa kemakmuran. Tidak ada yang tahu mengapa kucing hitam dianggap menjadi kesialan di beberapa budaya. Mitos ini telah bertahan di seluruh peradaban barat selama berabad-abad. Kucing berbulu hitam pertama kali dikaitkan dengan iblis selama abad pertengahan, dan ketika pandemi Black Death melanda Eropa pada pertengahan abad ke-14. Individu yang percaya tahayul merespon dengan membunuh populasi kucing hitam. Sedikit yang mereka tahu bahwa hama pembawa penyakit mematikan dan bahwa kucing pemakan hewan pengerat sebenarnya membantu mengekang penyebarannya. Dan kucing hitam akhirnya dikaitkan dengan penyihir, karena wanita yang dituduh mempraktikkan ilmu hitam cenderung mengadopsi kucing geng sebagai teman. Acara pertunjukan kucing telah ada sejak tahun 1871. Pertunjukan kucing besar pertama di dunia diadakan di Crystal Palace, London pada bulan Juli 1871. Ratusan kucing dan lusinan ras dipajang dan sekitar 200.000 tamu dikatakan telah menghadiri acara tersebut. Video kucing tertua berasal dari tahun 1894 dan disebut kucing tinju. Thomas Edison memfilmkan 2 kucing bertinju, dibuat pada tahun 1894. Video kucing lucu telah ada selama lebih dari 1 abad, jauh sebelum keyboard cat mengambil alih internet. Klip singkat membuktikan bahwa manusia telah terobsesi dengan video kucing lucu sejak jauh sebelum munculnya YouTube. Pada tahun 1894, ahli fisiologi Prancis Etienne Jules Marie meneliti tentang keistimewaan kucing yang mampu membalikkan kakinya sebelum ia jatuh dari ketinggian. Rekaman video yang ia jepret mampu menghasilkan 60 gambar per detik, sehingga dapat menunjukkan bagaimana kucing dapat mendarat sempurna dengan kakinya. Saat jatuh, kucing secara otomatis akan memutar badannya yang dimulai dengan manuver kepala, punggung, kaki, dan ekor untuk mengurangi dampak cedera. Kucing Abraham Lincoln. Abraham Lincoln memelihara 3 kucing di Gedung Putih atau Rumah Putih. Setelah perang saudara usai, Lincoln menemukan 3 anak kucing yang induknya telah meninggal dan mengambil mereka sebagai miliknya. Kucing menjadi detektif swasta yang hebat. Di kedutaan Belanda di Moskow, Rusia, Duta Besar Henry Holt dan staf memperhatikan bahwa 2 kucing Siam terus mengeong, melengkungkan punggung dan mencakar dinding. Holt punya firasat bahwa kucing-kucing itu mendengar sesuatu yang tidak bisa dia dengar. Mereka akhirnya menyelidiki dan menemukan 30 mikrofon kecil yang disembunyikan oleh mata-mata Rusia. Kucing-kucing itu mendengar mikrofon ketika mereka dihidupkan.
Kucing pertama keluar angkasa tahun 1963. Pada tanggal 18 Oktober 1963, ilmuwan Prancis menggunakan roket untuk meluncurkan kucing pertama keluar angkasa. Nama kucing itu adalah Felicite dan dia berhasil mendarat dengan selamat setelah turun parasut. Hampir pasti mendarat di kakinya. Kucing menjabat kepala stasiun kereta api di Jepang Tenggara tahun 2015. Seekor kucing kaliko berusia 5 tahun di Jepang dilantik sebagai kepala stasiun kereta distrik Kishi Wakayama. Kucing betina bernama Nitama itu menggantikan Tama, kucing lain lebih dulu menjabat yang mati 16 Juni 2015 karena gagal jantung akut pada usia 16 tahun. Para karyawan di stasiun itu mengaku sengaja mengangkat hewan imut sebagai kepala stasiun. Ternyata Nitama adalah kucing yang sudah dilatih khusus untuk menjadi maskot stasiun oleh mendiang Tama. Selain itu, kucing yang menjadi kepala stasiun menjadi pengingat bagi segenap karyawan untuk menjaga standar kenyamanan pengguna. Jika kucing saja tidak betah berada di stasiun, artinya karyawan kurang bekerja keras. Kucing ini simbol kenyamanan di tempat kerja. Nitama baru berusia 5 tahun. Namun perusahaan kereta listrik Jepang itu mengizinkan kucing remaja itu untuk berkarir sebagai kepala stasiun. Nitama dinilai sudah makan asam garam dalam dunia perkeretaapian. Nitama memulai karir sebagai kucing resepsionis di stasiun Idakisu. Selanjutnya kucing ini naik jabatan menjadi wakil kepala stasiun di Kishi, menemani Tama. Tradisi menunjuk binatang memegang jabatan simbolis biasa dilakukan kantor atau fasilitas publik di negeri matahari terbit. Kebijakan unik itu membuat orang tertarik datang. Sebelum Tama diangkat pada tahun 2007, stasiun Kishi nyaris bangkrut karena sepi. Berkat kucing itu, banyak orang memilih naik kereta dari stasiun di pedalaman tersebut. Kucing kapten kapal pesiar Nikolai Chernyshev-Sky di Rusia tahun 2008. Kapal pesiar bernama The Nikolai Chernyshev-Sky di Rusia memilih seekor kucing berjenis Scottish Shorthair sebagai kapten kapal tersebut. Kapal pesiar itu berlayar dari Petersburg menuju Moskow, memakan waktu kurang lebih 2 pekan. Kucing itu yang mereka namakan Sailor. Tugas utama kucing Sailor menemani sang kapten kapal yang sesungguhnya. Sailor memiliki satu teman kucing untuk menemaninya bertugas. Kucing itu bernama Boatswain. Kucing Sailor dan kucing Boatswain, sahabatnya itu, telah bergabung dengan kapal ini sejak tahun 2008 dan mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang ingin menaiki kapal tersebut. Kucing bertugas di Taman Disneyland. Sekitar 200 kucing liar berkeliaran di Taman Disneyland, di mana mereka membantu mengendalikan populasi hewan pengarat taman hiburan. Mereka semua dimandulkan atau dikebiri, dan staf taman memberi mereka perawatan medis dan makanan tambahan. Kucing bernama Blackie memegang rekor dunia Guinness of Record sebagai kucing terkaya di dunia. Ketika Bendrea, seorang pedagang barang antik Inggris yang sukses dan terkenal, meninggal pada tahun 1988, ia meninggalkan kekayaannya lebih kurang 12,5 juta dolar untuk kucingnya Blackie, menjadikan Blackie sebagai kucing terkaya di dunia. Uang itu akhirnya dibagi rata ke 3 badan amal kucing yang bertugas merawat Blackie sampai dia meninggal. Lukisan kucing yang harganya mencapai 1 juta dolar pada tahun 2015. Lukisan cat minyak berukuran 6 kali 8,5 kaki yang disebut sebagai lukisan kucing terbesar di dunia
terjual di lelang dengan harga lebih dari $820.000. Itu yang disebut My White Clover, dan dulunya milik seorang dermawan kaya bernama Kate Birchlet Johnson. Dia sangat menyukai kucing sehingga dia memiliki ratusan kucing dan menugaskan seorang pelukis untuk menangkap Angora Turki dan Persianya dalam elemen alami mereka. Karena suami Johnson menyebut Clowder sebagai kekasih istri saya, julukan itu dipilih sebagai judul karya seni. Orang yang berpendidikan lebih mungkin memiliki kucing. Pada tahun 2010, peneliti dari University of Bristol mensurvei 3.000 orang tentang hewan peliharaan, geografi, dan sejarah skolastik mereka. Mereka menemukan bahwa orang dengan gelar sarjana 1,36 kali lebih mungkin memiliki kucing daripada pemilik hewan peliharaan lainnya. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa kucing jarang dirawat, dan karenanya menjadi teman yang lebih baik bagi orang-orang berprestasi dengan karir yang sibuk. Tanggal 8 Agustus diperingati sebagai Hari Kucing Sedunia. Awal mula Hari Kucing Sedunia adalah gagasan dan ide dari International Fund for Animal Welfare atau Dana Internasional untuk Kesetaraan Hewan. Ditetapkan 8 Agustus sebagai Hari Kucing Internasional. Perayaan itu diadakan untuk pertama kalinya pada tahun 2002, dan sejak tahun 2002 setiap tanggal 8 Agustus diperingati sebagai Hari Kucing Sedunia. Negara yang punya tanggal nasional untuk merayakan Hari Kucing. Jepang merayakan Hari Kucing Nasional setiap tanggal 22 Februari. Amerika Serikat punya Hari Kucing Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Oktober. Begitupun Rusia yang punya Hari Kucing Nasional tanggal 1 Maret. Kucing favorit Amerika adalah yang eksotik. Pada tahun 2018, jenis kucing paling populer di Amerika adalah eksotik. Kucing yang berwajah datar pada dasarnya adalah versi kucing Persia yang berambut pendek. Ras kedua yang paling dicintai adalah Ragdoll dan British Shorthair, berada di peringkat ketiga. Kucing populer memiliki efek positif di Eropa. Di Eropa saat ini kucing adalah salah satu hewan peliharaan paling populer dan disayangi. Sebuah studi bersama Bollinger, Ingelheim, dan Ipsos baru-baru ini menemukan bahwa lebih dari 91% pemilik kucing mengatakan kucing mereka memiliki efek positif pada kehidupan mereka. Kucing populer di Amerika, 74 juta kucing tinggal di rumah. Saat ini kucing domestik adalah hewan peliharaan rumah tangga paling populer di Amerika dengan hampir 74 juta kucing tinggal di rumah. Kucing lebih populer dari anjing. Kucing sebenarnya lebih populer di Amerika Serikat daripada anjing. Ada sekitar 88 juta kucing peliharaan versus 75 juta anjing peliharaan. Kucing dimandulkan, hanya 86% kucing di Amerika yang dimandulkan atau dikebiri. Hanya dalam 10 tahun seekor kucing betina dapat menghasilkan sekitar 49.000 anak kucing. Ini alasan untuk memandulkan dan mensterilkan kucing serta membantu mendukung program Trap Nature Release. Kucing tertua yang pernah hidup selama 38 tahun, Cranford dari Austin, lahir pada Agustus 1967 dan meninggal pada Agustus 2005. Dia masih memegang Guinness of Record untuk kucing tertua yang pernah ada. Kucing maskot Istanbul telah tiada dan dunia pun berduka. Agustus 2016. Kucing betina maskot Istanbul bernama Tom Billy, kucing kampung di Istanbul, Turki yang bebas berkeliaran di jalanan. Gaya duduknya yang unik membuat dia terkenal di penjuru dunia. Di bulan Agustus 2016, ketika dia meninggal, orang berduka. Surat kabar terkemuka di belahan dunia pun ikut mengulas berita tersebut.
Kucing Sanjuro, tuan kucing di Kastil Bitchu, Matsuyama, Jepang 2018. Kisah perjalanan kucing Sanjuro menjadikan maskot turis di Jepang Desember 2018. Kucing Sanjuro dinobatkan sebagai tuan kucing di Kastil Bitchu Matsuyama di Takasahi Prefecture, Okayama, Jepang pada tanggal 16 Desember 2018. Kastil kuno Bitchu Matsuyama didirikan tahun 1240 di ketinggian 430 meter dan menjadi kastil tertinggi di Jepang dan memiliki menara. Kisah kucing Sanjuro berusia 3 tahun berusaha menyelamatkan diri sejauh 6 km dan mendaki ke arah kastil dari hujan yang teramat deras disertai banjir bandang dan tanah longsor di sebagian besar wilayah barat Jepang. Satu pekan seorang lelaki yang bekerja di kastil menemukan kucing itu dan diberi nama Sanjuro. Sejak itu dia mulai memberi makan kucing tersebut dan kucing Sanjuro menjadi penghuni bangunan bersejarah itu. Menurut legenda Ibrani, Tuhan menciptakan kucing setelah Nabi Nuh sekitar tahun 4000 sebelum Masehi atau 6000 tahun yang lalu. Ketika itu usia Nabi Nuh sekitar 600 tahun. Berdoa meminta bantuan untuk melindungi gudang makanan di bahtera kapalnya agar tidak dimakan tikus. Melalui doa itu Tuhan membuat singa bersin dan keluarlah sepasang kucing. Itu yang menurut legenda Ibrani. Kontroversi tentang banjir besar Nabi Nuh tidak hanya mengenai banjir global ataupun lokal dan seluruh atau sebagian hewan, tetapi juga mengenai waktu peristiwa itu terjadi. Dalam berbagai literatur disebutkan Nabi Nuh alaihissalam hidup sekitar 4000 sebelum Masehi atau sekitar 6000 tahun yang lalu, dan Nabi Adam alaihissalam diperkirakan hidup sekitar 6000 tahun sebelum Masehi atau sekitar 8000 tahun yang lalu. Adapun menurut sebagian riwayat, usia Nabi Nuh saat peristiwa banjir besar itu terjadi sekitar umur 600 tahun. Sedangkan usia Nabi Nuh sampai meninggal mencapai 950 tahun. Para peneliti baru-baru ini menemukan fakta bahwa di wilayah Mesopotamia dan Turki, di pulau Mediterania Siprus, kucing hidup bersama manusia ribuan tahun sebelum mereka ada di Mesir. Faktanya, bukti menunjukkan bahwa orang memelihara kucing di Timur Tengah lebih dari ribuan tahun yang lalu, dan kucing dipuja di banyak tradisi wilayah tersebut. Afrika, orang Mesir kuno mulai menjinakkan kucing liar Afrika sejak 4000 tahun yang lalu atau tahun 2000 sebelum Masehi. Di Mesir kuno orang percaya bahwa kucing itu ajaib, ilahi, dan seperti dewa. Faktanya, orang Mesir kuno menyembah dewi kucing bernama Bastet yang digambarkan sebagai setengah kucing, setengah wanita. Dewi Bastet adalah satu-satunya dewi yang bisa berubah wujud menjadi kucing. Mabdet adalah dewa kucing pertama yang dikenal dan dianggap sebagai pelindung terhadap ular, kalajengking, dan kejahatan selama dinasti pertama. Jadi bagi mereka, kucing bukan hanya dewa, tapi juga pelindung. Masyarakat Mesir kuno juga mempercayai bahwa kucing adalah makhluk yang magis dan membawa keberuntungan. Saat mati, kucing peliharaan itu juga dijadikan mumi. Sepanjang artefak dari Mesir kuno,
kucing adalah perlengkapan simbolis yang menggambarkan nilai, popularitas, dan persahabatan kucing dengan manusia. Membunuh kucing di Mesir seringkali berarti hukuman mati bagi pelakunya. Dalam catatan arkeologi, para ilmuwan menemukan kuburan kucing di Beni Hasan yang penuh dengan 300.000 mumi kucing. Orang Romawi kuno memiliki penghormatan serupa sebagai simbol kebebasan. Yunani, dalam cerita mitologi Yunani, juga menjadi negara yang memuja kucing. Dewi yang bernama Hekate berubah bentuk menjadi seekor kucing. Ini dilakukannya untuk menyelamatkan diri dari monster Tripod. Karena itu dalam budaya Yunani, kucing menjadi hewan yang istimewa. Kucing sang pengembara. Setelah dinasti Mesir runtuh, kucing menjadi populer di tempat lain. Di timur jauh, kucing awalnya dimiliki oleh orang kaya. Kemudian di timur jauh, kucing dihargai karena melindungi manuskrip berharga dari hewan pengerat. Seiring popularitasnya, mereka tumbuh dan berkembang biak. Kucing peliharaan mulai menyebar ke negara-negara sekitarnya. Asia. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, orang-orang Cina mulai menjinakkan kucing macan tutul dan kucing liar untuk mengendali hama. Selama dinasti Song tahun 960 sampai dengan 1279 Masehi, orang menyayangi kucing sebagai hewan peliharaan yang setia. Seniman menggambar kucing dalam lukisan dan patung. Budaya Cina menganggap kucing sebagai simbol keberuntungan, simbol kekayaan, dan simbol prestis rumah tangga. Juga di India. Dinasti Song tahun 960 sampai dengan 1279 Masehi merupakan pemerintahan pertama di dunia yang mencetak uang kertas dan merupakan dinasti Tiongkok pertama yang mendirikan angkatan laut. Dalam periode pemerintahan dinasti ini, untuk pertama kalinya bubuk mesiu digunakan dalam peperangan dan kompas digunakan untuk menentukan arah utara. Eropa pada abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai dengan abad 15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut ketika Eropa mulai memasuki abad pembaharuan dan abad penjelajahan. Diyakini bahwa pedagang Mesir awalnya memperkenalkan kucing ke Eropa, di mana orang Yunani dan Romawi menggunakannya sebagai pengendalian hama. Selama abad pertengahan di Eropa, kucing dikaitkan dengan tahayul dan dicurigai membawa penyakit selama Black Death tahun 1348 Masehi. Banyak orang menganggap kucing berafiliasi dengan penyihir dan iblis. Kucing dianggap banyak orang kucing sebagai setan dan mengaitkannya dengan kegelapan dan ilmu sihir. Akibatnya, penguasa dan pejabat tinggi mengutuk kucing dan hewan itu sering disiksa dan dibunuh, yang menurut tindakan tersebut para sarjana ironisnya membantu menyebarkan wabah yang dibawa oleh tikus. Itulah alasan mengapa sangat banyak kucing terbunuh di era itu. Pada tahun 1600-an Masehi, reputasi kucing mulai pulih kembali. Citra publik tentang kucing mulai meningkat di barat. Di zaman yang lebih modern, terutama zaman pencerahan di abad ke-17 dan ke-18, kucing mulai melepaskan reputasi negatifnya dan mendapatkan kembali popularitasnya sebagai hewan peliharaan yang setia.
Di Eropa saat ini, kucing adalah salah satu hewan peliharaan paling populer dan disayangi. Sebuah studi bersama Boehringer Ingelheim dan Ipsos baru-baru ini menemukan bahwa lebih dari 90% pemilik kucing mengatakan kucing mereka memiliki efek positif pada kehidupan mereka. Amerika. Selama abad ke-15 dan abad ke-16, kucing diterima sebagai kargo di kapal untuk meminimalkan hama dan penyakit. Umumnya dianggap bahwa ketika Christopher Columbus menemukan Amerika, kucing dari kapalnya pergi ke darat dan berkembang biak. Bahkan dari sinilah American Shorthair Cat dikabarkan berasal. Diduga kapal-kapal yang dikomandoi oleh Christopher Columbus melepaskan kucing-kucing rekan sekapalnya ke tempat yang sekarang disebut dengan Amerika Utara. Kucing pada waktu itu berkembang biak di hutan belantara baru ini dengan memakan hewan buruan kecil, burung, dan hewan pengerat, meningkatkan populasi mereka ke benua yang sama sekali baru. Christopher Columbus adalah seorang navigator andal yang berasal dari negara Italia yang menemukan benua Amerika, dan pelayarannya menandai awal abad kolonisasi lintas samudera Atlantik. Pada akhir abad ke-15, Christopher Columbus melakukan 4 kali penjelajahan melintas samudera Atlantik dari Spanyol. Tujuan Christopher Columbus melakukan penjelajahan adalah untuk menemukan rute dari Eropa ke Asia, tetapi ia justru menemukan Amerika. Selama abad ke-15 dan ke-16, kucing tiba di Amerika Utara dan Selatan sekitar pada tahun 1620 di pemukiman Eropa. Kucing keturunan Eropa, keturunan ini American Shorthair Cat, melakukan perjalanan ke dunia baru berkat ketertarikan mereka untuk berburu dan menangkap hewan pengerat. Kucing bulu pendek Amerika, American Shorthair Cat, pertama kali dibawa dari benua Eropa ke benua Amerika pada tahun 1620 yang menaiki kapal Mayflower untuk membuat koloni baru di Amerika. Jadi di sana ras kucing ini pertama kali berkembang. Mayflower adalah kapal yang terkenal mengangkut separatis Inggris, lebih dikenal sebagai Pilgrim Father dari Southampton, Inggris, ke Plymouth, Massachusetts yang akan menjadi ibu kota koloni Plymouth tahun 1620. Ketika para pemukim mulai mengolah tanah, kucing membantu membangun ikatan manusia hewan yang unik melalui kemampuan alami kucing untuk berburu, mengusir hewan pengerat, dan berfungsi sebagai hewan peliharaan, serta berkembang biak. Kucing menjadi pendamping yang setia. Saat ini kucing domestik adalah hewan peliharaan rumah tangga paling populer di Amerika, dengan hampir 74 juta kucing tinggal di rumah. Penelitian-penelitian yang dilakukan para ilmuwan terkait eksistensi kucing. Penelitian arkeologi butuh beberapa saat bagi para ilmuwan untuk mengumpulkan teka-teki kapan dan di mana kucing pertama kali dijinakkan. Orang akan berpikir bahwa catatan arkeologi mungkin menjawab pertanyaan itu dengan mudah, tetapi kucing liar dan kucing peliharaan memiliki kerangka yang sangat mirip, memperumit masalah ini. Tahun 1983, Pulau Siprus, Mediterania Timur. Beberapa petunjuk pertama kali datang dari Pulau Siprus, Mediterania Timur pada tahun 1983, ketika para arkeolog menemukan tulang rahang kucing yang berusia 8.000 tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa domestikasi terjadi sebelum 8.000 tahun yang lalu. Penelitian dilanjutkan kembali tahun 2004 di Pulau Siprus, Mediterania Timur.
penggalian situs yang bahkan lebih tua di Siprus Mediterania Timur, di mana seekor kucing sengaja dikubur bersama manusia, membuatnya semakin yakin bahwa kucing purba di pulau itu dijinakkan dan mendorong tanggal domestikasi kembali setidaknya 1.500 tahun lagi. Berarti 8.000 ditambah 1.500, 9.500 tahun. Penelitian analisis genetik kucing. Penelitian tahun 2007 berdasarkan analisis genetik kucing. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal penelitian sains mendapatkan lebih banyak potongan teka-teki domestikasi kucing berdasarkan analisis genetik. Menurut penulis bahwa semua kucing domestik merupakan keturunan dari kucing liar Timur Tengah di wilayah Persil Christian Felis silvestris yang secara harfiah berarti kucing hutan. Kucing pertama kali dijinakkan di wilayah bulan sabit subur di Timur Tengah. Beberapa penulis penelitian berspekulasi bahwa proses dimulai hingga 12.000 tahun yang lalu, sekitar tahun 9.900 sebelum Masehi. Ini perkiraan yang sangat logis, karena justru saat itulah masyarakat pertanian pertama mulai berkembang di wilayah bulan sabit subur di Timur Tengah. Penelitian kucing dijinakkan atau menjinakkan dirinya sendiri. Kami pikir apa yang terjadi adalah kucing-kucing itu menjinakkan diri mereka sendiri, kata Carlos Driscoll, salah satu penulis penelitian, kepada Washington Post. Alasannya, ketika manusia sebagian besar adalah pemburu, mulai menetap, mengolah tanah, dan yang terpenting menyimpan hasil panen yang berlebih. Dengan gudang biji-bijian datang tikus, dan ketika kucing liar pertama berkeliaran di area pemukiman, kucing-kucing itu senang dengan banyak mangsa di gudang. Orang senang dengan pemberantasan hama itu. Penelitian ahli fisiologi tahun 1894. Pada tahun 1894, ahli fisiologi Prancis Etienne Jules Marie meneliti tentang keistimewaan kucing yang mampu membalikan kakinya sebelum ia jatuh dari ketinggian. Rekaman video yang ia jepret mampu menghasilkan 60 gambar per detik, sehingga dapat menunjukkan bagaimana kucing dapat mendarat sempurna dengan kakinya. Saat jatuh, kucing secara otomatis akan memutar badannya yang dimulai dengan manuver kepala, punggung, kaki, dan ekor untuk mengurangi dampak cedera. Penelitian luar angkasa kucing pertama keluar angkasa tahun 1963. Pada tanggal 18 Oktober 1963, ilmuwan Prancis menggunakan roket untuk meluncurkan kucing pertama keluar angkasa. Nama kucing itu adalah Felicite, yang dia berhasil mendarat dengan selamat setelah turun parasut. Hampir pasti mendarat di kakinya.